Saatnya berpetualangan, datang ke Taman Pelangi. Bersama teman-teman semua, yuk kita saling membantu. Aku punya tas berlari dengan si Joko. Bergegaslah ayo berpetualang, saatnya rainbow. Perkembangan awal ekonomi Islam pada zaman Nabi Muhammad. Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang didasari pada aturan-aturan atau syariat Islam. Perbedaan dengan sistem ekonomi lainnya adalah ekonomi Islam tidak semata hanya mengejar keuntungan, namun juga memerhatikan berbagai aspek lain seperti etika bisnis, kebaikan, dan kejujuran. Ekonomi Islam merupakan salah satu studi ilmu pengetahuan modern yang muncul pada sekitar tahun 1970 dan banyak diwacanakan kembali pada rada bisnis modern. Ekonomi Islam bermula ketika Nabi Muhammad memulai aktivitas perdagangan. Beliau memulai aktivitas perdagangan tersebut karena perekonomian Abu Thalib sedang mengalami kesulitan saat itu. Rasulullah lalu memulai bisnis kongsi dagang bersama dengan Khadijah saat berusia 20-an. Bisnis tersebut lalu berkembang pesat dan bahkan Rasulullah bisa memberikan mahar kepada Khadijah sebesar 100 ekor unta merah yang merupakan kendaraan termahal pada masa itu. Puncak kejayaan dari ekonomi Islam terjadi sejalan dengan puncak kejayaan peradaban Islam, yaitu pada abad 6 Masehi hingga abad 13 Masehi. Ekonomi Islam berkembang sangat pesat dan ditetapkan di berbagai wilayah di dunia, terutama di daerah yang berada di bawah kepemimpinan Islam. Dasar dari munculnya ekonomi Islam. Kemunculan ekonomi Islam diawali ketika Nabi Muhammad melakukan aktivitas perdagangan pada usia 16 sampai 17 tahun di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan sistem murabaha. Pandangan terhadap harta dan aktivitas ekonomi dalam Al-Quran berangkat dari naluri alami manusia. Manusia secara naluri memiliki kecintaan terhadap harta benda, hewan ternak, anak-anak, serta ladang sawah. Harta dan kekayaan yang banyak merupakan sebuah kebaikan jika memenuhi syarat tertentu dan pastinya didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Pada masa Nabi Muhammad, ekonomi Islam bermula dari ajaran Al-Quran dan praktik Nabi Muhammad. Pada masa awal di Mekah, beliau hidup dalam masyarakat yang didominasi perdagangan. Beliau sendiri dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah, sehingga prinsip etika bisnis sangat kental dalam ajaran ekonomi Islam. Setelah hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, Rasulullah membangun tatanan ekonomi masyarakat Muslim secara lebih terstruktur. Salah satu langkah penting adalah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar sehingga terjadi distribusi kekayaan yang adil. Rasulullah juga membangun pasar pertama di Madinah sebagai pusat kegiatan ekonomi umat Islam tanpa praktik monopoli dan campur tangan harga secara salim oleh pihak tertentu. Masa Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah wafat, para khalifah melanjutkan pembangunan sistem ekonomi Islam. Umar bin Khattab memperluas administrasi keuangan dan membentuk Baitul Mal atau perbendaharaan negara secara lebih sistematis. Pada masa Utsman bin Affan, aktivitas perdagangan berkembang pesat karena armada laut Islam semakin kuat. Sementara pada masa Ali bin Abi Thalib, perhatian besar diberikan pada penegakan keadilan dan pemetaan ekonomi.
Periode ini merupakan fondasi penting bagi ekonomi Islam yang menekankan etika, keseimbangan, serta distribusi kekayaan. Masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pada masa Umayyah, wilayah Islam meluas hingga Afrika Utara, Spanyol, dan Persia. Ekspansi ini mendorong integrasi ekonomi lintas wilayah. Pajak seperti kharaj, jizyah, dan zakat dikelola semakin baik. Infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan dibangun untuk mendukung perdagangan. Pada masa ini juga lahir pemikir ekonomi Muslim seperti Abu Yusuf Al-Ghazali dan Ibn Khaldun. Mereka memberikan dasar-dasar teori ekonomi Islam tentang pasar, harga, peran negara, dan etika bisnis. Penyebaran ekonomi Islam ke Asia Tenggara. Masuknya Islam ke wilayah Asia Tenggara tidak berlangsung melalui peperangan, melainkan melalui perdagangan. Para pedagang dari Arab, Persia, dan Gujarat datang ke kawasan ini sejak abad ke-7 Masehi, namun Islam baru berkembang pesat pada abad ke-12 hingga 15 Masehi. Hubungan dagang antara para saudagar Muslim dan penduduk Nusantara menjadi pintu masuk utama berkembangnya ajaran Islam, termasuk tata cara berdagang, bermuamalah, dan pengolahan harta. Nilai-nilai ini diterima dengan baik karena sejalan dengan budaya setempat yang menjunjung tinggi keadilan dan musyawarah. Selanjutnya, masuknya ekonomi Islam ke Indonesia. Di Indonesia, penerapan ekonomi Islam dimulai sejak era kerajaan-kerajaan Islam. Mata uang emas dinar dan perak dirham mulai diperkenalkan oleh kerajaan ini, yaitu Kerajaan Demak, Mataram Islam, Ternate, dan Tidore juga ikut memperkaya praktik ekonomi Islam dengan membangun sistem pajak, pengelolaan pelabuhan, dan mekanisme distribusi hasil bumi secara adil. Pada masa kolonial, praktek ekonomi Islam mengalami kemunduran karena Belanda memberlakukan sistem ekonomi kapitalis. Meski begitu, masyarakat tetap mempertahankan institusi ekonomi Islam seperti zakat, wakaf, dan sedekah. Baru pada abad ke-20, ekonomi Islam kembali bangkit, terutama setelah berdirinya organisasi keislaman seperti Muhammadiyah dan NU yang memperkuat lembaga pendidikan dan ekonomi umat. Yang terakhir, kebangkitan ekonomi Islam modern di Indonesia. Kebangkitan ekonomi Islam secara formal dimulai setelah kemerdekaan. Namun perkembangan signifikan terjadi pada 1990-an ketika Bank Syariah pertama berdiri, yaitu Bank Muamalat Indonesia 1991. Setelah itu, instrumen ekonomi Islam seperti zakat nasional, wakaf produktif, koperasi syariah, asuransi syariah, hingga pasar modal syariah berkembang pesat. Kini Indonesia menjadi salah satu pusat ekonomi syariah global dengan dukungan regulasi pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan minat masyarakat yang semakin besar. Semua ini menunjukkan bahwa perjalanan ekonomi Islam dari masa Muhammad hingga masuk dan berkembang di Indonesia merupakan proses panjang yang mencerminkan nilai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan.